Perhatikan ya, sebelum diberikan rule, ini yang muncul hanya satu menu. Barusan kita sudah kasih rule, coba kita refresh ya. Ini sebelum di refresh, coba kita refresh. Oke. Halo, selamat datang kembali di channel saya, channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia komputer, dunia pemrograman, dan dunia komputer lainnya ya, hardware nanti juga. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video part sebelumnya, video part 4 ya, berarti sekarang di video part 5 tentang aplikasi koperasi gratis yang saya gratiskan ya. Oke, seperti biasa untuk memulainya kita jalankan aplikasi kita ya. Kita jalankan PHP Artisan. Kita akses ya supaya terbuka lewat Google Chrome. Oke, aplikasi kita sudah bisa diakses. Kita masukkan username dan passwordnya. Oke. Nah, di part 4 kita sudah menjelaskan tentang menu simpanan, simpanan debit, simpanan kredit, pinjaman debit, pinjaman kredit, divisi debit, divisi kredit. Di video part kali ini kita akan menjelaskan tentang hak akses ya. Hak akses ini sangat penting di mana kita bisa melimit user tertentu. Misalkan dalam koperasi kita itu ada beberapa user ya atau beberapa pengguna. Contohnya di sini secara default aplikasi koperasi yang saya bangun itu ada dua role atau dua grup ya, satu administrator, kedua member. Kenapa kok dua grup? Karena secara default itu pasti koperasi ada member kan. Administrator ini adalah user yang atau role yang memiliki hak akses paling tinggi. Jadi jangan sampai dihapus nih role administrator ini. Oke, perbedaannya apa antara role member dengan role administrator? Member di sini hanya dikasih akses manage simpanan anggota modulnya ya, hak aksesnya search simpanan anggota, jadi dia hanya berupa laporan-laporan aja. Lalu bagaimana cara membuat akses baru atau role baru? Misalkan di dalam koperasi ada ada hak akses atau role operator misal gitu ya. Oke, kita akan buat sebuah role baru dengan nama role operator. Misalkan di sini operator simpanan gitu ya. Jadi nanti operator simpanan ini yang bekerjanya sebagai penyimpanan transaksi simpanan, baik debit maupun kredit. Jadi nanti operator simpanan tidak bisa melihat menu-menu lain. Contohnya kita coba ya. Di sini operator simpanan. Kita deskripsiin hak akses operator simpanan. Oke, di sini kita sudah membuat satu role baru. Namun role ini belum memiliki hak akses ya. Ini baru sekedar role ya. Jadi selanjutnya kita akan membuat hak aksesnya. Jadi rule ini kita kasih akses apa aja. Sesuai rule-nya tadi operator simpanan, misalkan kita akan kasih dia modul simpanan. Nah, di dalam simpanan kan ada dua menu ya, debit dan kredit. Nah, di sini ada modul simpanan debit. Misalkan dia manage itu bisa membuat melihat ya, buat dia jadi bisa membuat transaksi, edit bisa merubah transaksi, download debit simpanan ini
bisa mendownload Excel kalau nggak salah. Ya, ini bisa mendownload format Excel ya. Delete simpanan ini bisa menghapus debit simpanan, sama di sini ada upload debit simpanan. Jadi di sini mewakili nih, di sini sebenarnya kita lihat ya. Ini kan modul simpanan debit, berarti ada di sini simpanan debit. Oke, kita lihat. Nah, di sini kan ini namanya manage atau read ya. Dalam CRUD-nya itu read ini. Jadi dia bisa membaca ketika dikasih hak akses manage, maka dia bisa membaca. Jika dikasih hak akses buat, dia bisa membuat ya atau menambah transaksi. Ketika dikasih hak akses edit, maka di sini dia bisa merubah tombol editnya muncul. Lalu di sini ketika dia dikasih delete, gitu pun delete, upload, download. Nah ini delete, ini download template, ini upload. Jadi di sini udah sesuai ya. Dan juga dia bisa dikasih akses, ini operator simpanan, ini kita kasih akses juga simpanan kredit ya di sini, atau dia bisa mengeluarkan simpanan. Oke, manage kredit, kita jangan kasih delete tadi ya, karena delete itu sangat rentan ya. Kita kasih edit aja ya, ini juga jangan delete, sorry. Ini live ya, ini udah ajak ya, jadi langsung ketika kita kasih rule langsung dikasih. Kita delete rule-nya atau dicabut rule-nya langsung juga gitu. Oke, rule kita sudah buatkan. Next kita di sini untuk modul sama menu modul sama permission itu ini dibangun oleh secara core ya. Jadi kalau bisa jangan diotak-atik. Misalkan ini modul copy saldo, modul permission, modul rule, modul pengguna. Jadi ini menunjukkan menu di sini nih. Misalkan di sini modul divisi debit, divisi debit. Jadi kalau bisa jangan dihapus ya. Makanya di sini hak akses admin itu jangan dikasih ke sembarangan orang, karena takutnya disalahgunakan. Sama juga permission ini di core ya. Jadi ini jangan terlalu, ini hanya cukup yang orang yang bisa ngoding aja. Jadi untuk pengguna disarankan tidak dirubah-rubah ya. Oke, rule sudah kita buat, kita lihat. Oke, rule-nya sudah ada ya, baru ya. Selanjutnya kita coba kasih penggunanya ya. Di sini kan baru role-nya operator simpanan. Coba kita kasih pengguna. Oke, kita tambah. Misalkan operatornya namanya operator simpanan. Operator simpanan. Ini emailnya lah, taruhlah. Nah, di sini hak aksesnya kita kasih operator. Terus stringnya. Kita coba ya. Oke, sudah bisa. Nah, oke, jadi kita sudah membuat satu rule dan rule tersebut sudah di assignment ke pengguna. Lalu kita tes nih. Tadi usernya, penggunanya siapa? Operator ya, ini ya usernya ya. Coba kita tes. Apakah berhasil? Coba kita tes ya. Oke, usernya ini operator simpanan @gmail.com. Passwordnya. Oke, sudah berhasil. Jadi di sini member operator simpanan katanya. Ini hanya notifnya aja ya. Dan di sini kita sudah lihat ya. Jadi di sini ada dua menu nih. Ini harusnya pinjaman nggak muncul ya. Nih, berarti tadi ada yang salah nih ya. Kita lihat di sini ada debit sama kredit. Ini mungkin bug kali ya. Di sini debit sama dia hanya bisa mengakses dua ini. Oke, sesuai role-nya dia tidak bisa menghapus ya, tapi bisa menambah transaksi, mendownload template Excel untuk transaksi, sama mengupload, sama juga di debitnya. Oke, simpanan debit sama
kita lihat tidak bisa mendelete. Jadi secara rule kita sudah berikan menurut haknya ya. Jadi di sini hanya 2 menu nih, misalkan nanti butuh dimodifikasi, misalkan oh dia boleh mengakses laporan simpanan. Kalian tinggal masuk ke rule-nya, kita coba ya. Kita coba new incognito, coba ya. 127. Nah, coba kita kasih admin gmail.com. Oke, coba kita kasih ya rule-nya operator simpanan. Kita kasih sorry. Ini kita kasih laporan misalkan gitu ya, menu laporan ya. Ini kan ada laporan simpanan nih. Coba kita kasih ya. Jadi kalian login sebagai admin gitu ya. Lalu di sini kalian pilih operator simpanan. Lalu di sini modulnya ada laporan, ada modul laporannya. Modul copy saldo. Iya, ini modul laporan, sorry guys. Nah, ini kita cari yang manage filter simpanan. Kita cari. Nah, coba kita kasih deh. Ini misalkan gitu ya. Ini. Biar kelihatan lah dia bisa ngeliat simpanan gitu ya. Ini harus dicek satu-satu guys. Coba kita kasih akses semuanya. Lalu di aksesnya di sini kita perhatikan ya. Sebelum diberikan rule, ini yang muncul hanya satu menu. Barusan kita sudah kasih rule, coba kita refresh ya. Ini sebelum di refresh, coba kita refresh. Oke. Jadi kita udah tadi login sebagai admin, sudah memberikan akses untuk rule operator simpanan, bisa melihat beberapa laporan dan seterusnya. Jadi kalian kalau mau menambahkan rule baru, tinggal di rule, misalkan ini operator simpanan, nanti ada operator pinjaman, sama juga dibuat kayak gini, operator pinjaman gitu ya. OP pinjaman, misalkan ini yang dipakai ini sini, operator pinjaman. Nah, kalian sama juga kasih hak aksesnya ya, misalkan dia sebagai modul pinjaman boleh semua, misal gitu ya, pinjaman kredit sama modul pinjaman debit juga boleh semua, misal gitu ya. Setelah itu kalian sama lakukan juga, tambah juga penggunanya ya guys. Nah, seperti itulah untuk hak akses ya. Saya rasa sih cukup ya harusnya ya. Untuk di manajemen ini ya, kemarin yang di part berapa gitu saya sudah menjelaskan di pengaturan umum. Kalau ini di hak akses nih, ada modul permission, tapi ini bawaan nih core, jangan sampai dirubah-rubah. Kalau rule sama pengguna silakan kalian rubah. Pengguna kan ini ada reset password, ada ubah nama pengguna nih. Ini kalau reset password, ini kalau kalian lupa password gitu ya, atau usernya atau operatornya lupa password, kalian tinggal masukkan password baru. Nah, sama juga misalkan kalau ubah misalkan operator, misalkan OP Udin simpanan. Oke, OP Udin. Sama juga kalau tambah user baru, kalian tinggal arahkan hak aksesnya apa. Oke, demikianlah video tentang hak akses ya di part 5 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya guys. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi.